الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Kalian mati kecuali tetap menjadi orang muslim, yaitu berserah diri hanya kepada Allah lahir dan batin, tunduk patuh kepada syariatnya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah katakan surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah kalian beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, yaitu kematian atau ajal atau maut. Oleh karena itu para jamaah ibu, mudah-mudahan kita semua yang dari sini tetap diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, ibadah kepada Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar pada abad tahun 600 Hijriah, beliau pernah menyampaikan ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kedudukan, kenikmatan berupa balasan di dalam surga, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya 4 golongan ini yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Ini pendapat Imam Ghazali, bukan hadis. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali nanti didukung dengan nas-nas berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Beliau mengatakan di dalam kitab Mukasyaful Qulub halaman 62, idza kana yaumul qiyamati yadkhulul jannata arba'atun bighairi hisab, bahwa nanti pada hari kiamat ada 4 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang pertama yaitu al-alimul ladzi ya'malu bi ilmih, yaitu orang yang memiliki ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang ketika dia belajar ilmu agama, setelah dia mendapatkan ilmu tersebut, dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Sehingga ketika dia mendapatkan ilmu, dia semakin punya rasa takut kepada Allah, semakin dia istiqomah dalam beribadah, semakin dia jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmunya. Artinya orang-orang yang seperti ini ketika dia berilmu, alim, kemudian dia mengamalkan ilmunya, orientasinya, tujuan dia menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tendensi ataupun ada orientasi tujuan dunia, bukan. Karena Nabi sendiri menyatakan di dalam hadis sahih rawi Abu Daud, siapapun orang yang belajar ilmu agama yang seharusnya tujuannya untuk mencari ridha Allah, kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut dan menyampaikan ilmunya tersebut semata-mata karena Allah, akan tetapi niat tujuannya untuk mencari kepentingan dunia, kenikmatan dunia, atau hal yang lain selain Allah, maka orang yang seperti ini tidak akan mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Dijelaskan di dalam hadis tersebut, man ta'allama ilman mimman yubtaghu bi wajhi Allah Ta'ala la ta'allamu illa yusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dalam hadis ini jelas orang yang tujuan mencari ilmu selain karena ridha Allah, maka tidak akan mencium baunya surga. Maka oleh karena itu para jamaah ibu, maka bagaimana karakter orang yang dianggap orang yang berilmu, yang betul-betul dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Artinya orang seperti ini dianggap orang yang alim rabbani, orang yang betul-betul berilmu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ciri orang berilmu itu memang betul-betul punya rasa khosyah, rasa takut, rasa khauf dalam dirinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Fatir surat 35 ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah dari kalangan para ulama atau orang yang berilmu. Maka kita bisa memahami di dalam ayat tersebut bahwa dikatakan orang berilmu itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sehingga orientasi tujuannya dia menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmunya itu semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan kemudian juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-162, Allah katakan, nah, ini karakteristik orang yang berilmu, Pak Bu. Katakan oleh Allah, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas sholata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran 'azima. Apa kata Allah? Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, yang tinggi ilmunya, yang banyak ilmunya, mereka senantiasa betul-betul istiqomah ketika mengamalkan ilmunya. Maka ilmu tadi bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan orang-orang yang beriman, yang mengimani apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, dan mengimani apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu iman terhadap kitab Taurat dan kitab Injil maupun Zabur. Dan orang yang berilmu itu senantiasa dia menjaga sholatnya, menegakkan sholat, membayar zakat, dan senantiasa membenarkan ayat-ayat Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang seperti ini, kata Allah, adalah mereka yang berilmu dan ilmunya itu betul-betul diamalkan. Jadi setiap ada perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah sholat dikerjakan, perintah puasa dikerjakan, perintah untuk mencari ilmu dikerjakan, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan, perintah untuk jihad, kalau itu adalah panggilan jihad itu dikerjakan, perintah sedekah, dan perintah-perintah yang lain, baik itu nanti ada perintah hukum, hudud, kisos, dan yang lainnya, itu dijalankan. Ini orang yang berilmu, Bang, orang yang alim. Orang yang seperti ini dia betul-betul amanah jujur menyampaikan ilmunya untuk Allah. Dan supaya masyarakat, supaya umat manusia itu betul-betul mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Dan ulama yang seperti ini, orang yang alim seperti ini, dia karakteristiknya tidak pernah menyembunyikan ilmu atau menjual ilmunya dengan keuntungan dunia. Maka berbeda kalau ada orang-orang yang dia berilmu, tapi dia berani kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmunya ketika dia menyampaikan tidak jujur, tidak amanah, dan dia berani menjual akhiratnya, agamanya dengan dunianya. Orang seperti ini dihinakan oleh Allah. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 174 ya. Ini sifat yang tercela dari kalangan orang-orang yang berilmu. Allah katakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang berani menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan dia menjual ayat-ayat Allah itu dengan dunianya, yang tujuannya untuk memperkaya diri, tujuannya dia berdakwah untuk supaya terkenal, mendapatkan popularitas, jabatan atau kedudukan di dalam urusan dunianya, maka orang seperti ini ulaika ma'kuna fi butunihim illan nar wala yukallimuhum yaumal qiyamah wala yuzakihim walam adzabun alim. Jadi orang-orang yang suka menutup-nutupi kebenaran, kemudian menjual akhiratnya dengan dunia, maka orang seperti ini nanti pada hari kiamat dia akan dipenuhi perutnya dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan nanti pada hari kiamat orang seperti ini tidak akan dilihat dengan rahmat oleh Allah. Jadi Allah tidak akan memandangnya, melihatnya dengan rahmatnya, dan yang seperti ini maka pantas mendapatkan siksa yang berat nanti pada hari kiamat dan tidak akan pernah dibersihkan dosa-dosanya. Kenapa Pak Bu? Karena dia punya ilmu, diselewengkan ilmunya. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab nanti pada hari kiamat orang yang betul-betul alim, Pak Bu. Orang yang ilmunya
itu bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain, dan dia orang yang jujur dan amanah ketika mengemban dakwah menyampaikan ilmu kepada umat, tidak pernah ditutup-tutupi. Jelas Pak Bu? Dia sendiri juga mengamalkan ilmunya, dan ilmunya itu sendiri juga ditularkan, disampaikan, di-share, didakwahkan kepada umat, kepada manusia. Agar umat itu semakin takut, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, man hajja walam yarfud walam yafsuk hatta mata. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji, selama ibadah hajinya itu dia tidak pernah melanggar aturan di dalam ibadah haji. Baik dia tidak berkata-kata yang jorok atau berkata-kata yang kotor yang bisa membangkitkan syahwat atau birahi, dan juga tidak berbuat maksiat atau berbuat fasik, ya, menipu, mengambil hak yang bukan miliknya, merampas, mengolok-olok, mencaci maki, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, ya, melakukan perbuatan bid'ah, kesyirikan, kekufuran, khurafat, tahayul dan sebagainya, atau juga tidak melenceng dari syariat, ya, atau juga tidak berjidal, berbantah-bantahan ketika melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang seperti ini ketika dia meninggal dunia, maka dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia mendapatkan predikat haji yang mabrur. Bahkan orang seperti ini, kata Nabi, diibaratkan ibadahnya hajinya mabrur seperti bayi yang baru dilahirkan ketika dia pulang dari ibadah haji. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ibadah haji yang mabrur, maka jaminannya surga. Maka dia masuk surga tanpa hisab, kata Imam Ghazali, kalau hajinya mabrur. Ya, dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari Muslim, man haja walam yarfud walam yafsuk roja kayamin waladathu ummuh. Siapapun orang melaksanakan ibadah haji, selama ibadah hajinya itu tidak dicederai, tidak dikotori, dirusak dengan ucapan-ucapan yang kotor, ataupun rafas, ataupun fasik, berbuat dosa atau maksiat, seperti dia mendolimi orang lain, atau mendolimi dirinya sendiri, atau mungkin mendolimi Allah, berbuat syirik, meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa, atau yang lain, Pak Bu, maka ketika dia pulang dari ibadah haji, kayamin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Artinya tidak membawa dosa. Masya Allah ya, itu fadilah, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang golongan kedua, mereka akan masuk surga tanpa hisab nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah juga, ayat yang 197. Apa kata Allah? Al-hajju ashurul ma'lumat. Ibadah haji itu ditentukan pada bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan. Faman farada fihinal hajja fala rafat wala fusuq wala jidal fil hajj. Ketika jatuh pada bulan-bulan yang ditentukan pada ibadah haji, maka mereka tidak melakukan rafas, fasik atau jidal ketika dalam ibadah hajinya. Jelas ini? Ini dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Golongan yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab, kata Imam Ghazali, katakan asyhadul ladzi qutila fil ma'rakati li'la'i kalimatil Islam, ya. Asyhadul ladzi qutila fil ma'rakati li'la'i kalimatil Islam. Orang yang syahid di medan perang, kemudian dia terbunuh dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, yaitu syariat Islam. Jelas Pak Bu? Imam Ghazali. Jadi orang syahid ini memang betul-betul semata-mata karena untuk mencari ridha Allah. Kemudian dia terbunuh syahid dan tujuannya berperang untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan ajaran Islam, bukan ajaran-ajaran lain, bukan ideologi yang lain, ataupun ya isme-isme yang lain. Jadi khusus hanya untuk ajaran Islam, agama Allah. Maka orang seperti ini mati syahid. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-20. Allah katakan apa?
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Itulah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang paling tertinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Yubashirum rabbu birahmatin min waridwani wa jannatin lam fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun adzim. Allah telah memberitahukan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah ketika dia mati dalam rangka untuk membela agama Allah di ma'rokah atau di medan jihad, maka mereka mendapatkan 3. 1, mendapatkan rahmat. 2, ridho Allah. 3, surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka mendapatkan kenikmatan abadi. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang paling agung. Jelas Bapak Ibu? Surat At-Taubah 20-21. Ini bisa dibuka. Nah, ini keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan didukung dengan hadis Nabi. Kalau kita membaca hadis Nabi, Allah katakan hadis Imam Bukhari ya. Maka di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bersabda, takafalallahu liman jahada fi sabili la yukhriju ilal jihad fi sabili wa tasdiqu kalimati bi ayyudkhilahul jannah ayyarji'uhu illa maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a manala min ajrin aw ghanimatin. Allah telah menjamin siapapun mereka yang berjihad di jalan Allah ketika mereka keluar tujuannya hanya karena untuk agama Allah, menegakkan kalimat Allah ketika dia berjihad. Jelas Bapak Ibu nggih? Maka orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia meninggal dunia. Kalau dia tidak meninggal dunia, maka dia pulang dengan membawa kemenangan atau harta ghanimah. Jelas Bapak Ibu? Hadis Imam Bukhari. Ya. Ini ganjarannya, balasannya orang yang berjihad di jalan Allah tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi kalau ada orang berperang tujuannya selain untuk menegakkan kalimat Allah tidak masuk di dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jelas para ulama 4 mazhab sepakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir kata Imam Ghazali, orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, mendapatkan balasan surga, yaitu adalah wasahyu alladzi iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya. Orang-orang yang dia gemar bersedekah dengan harta yang halal, dia infakkan hartanya di jalan Allah tanpa ada rasa riya atau sum'ah di dalam hatinya. Jelas Bapak Ibu? Jadi ketika dia punya harta, betul-betul hartanya itu sebagian itu diinfakkan di jalan Allah tanpa ada tendensi yang lain, tujuannya pamer, cari kehormatan, cari kedudukan, cari popularitas, caper, cari perhatian manusia. Tidak. Tujuannya dia bersedekah semata-mata karena Allah dan harta yang dikeluarkan dari harta yang halal, Pak Bu, bukan harta yang haram. Maka orang seperti ini dijanjikan juga pahala surga. Ini sesuai dengan nas di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 162. Nanti bisa dibuka. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwaluhum tsumma la yutbi'uhu ma anfaqu manna wala adha. Lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka, ya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ketika dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu tidak diiringi dengan adanya mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan orang yang pernah dibantunya atau orang yang pernah diberi sedekah. Jelas Bapak Ibu ya? Dan orang seperti ini juga tidak pamer dengan hartanya. Tidak ada riya, maksudnya tujuannya untuk pamer, supaya dipuji, dihormati.
supaya dikenang, ya, atau cari perhatian manusia, dianggap seperti orang yang dermawan, ini dan itu, tidak. Tujuannya betul-betul fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini lam ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Jelas Bapak Ibu? Maka kata-kata ajrum di sini para ahli tafsir mengatakan yaitu mereka akan mendapatkan al-jannah, yaitu surga. Jadi kata-kata ajrun di dalam ayat-ayat Allah itu maksudnya mengarah kepada surga. Itu kalau Allah katakan setiap balasan orang yang berbuat kebaikan atau amal soleh. Jadi begitu para jamaah Ibu yang disampaikan oleh Imam Ghazali, 4 golongan ini nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk ada di antara 4 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.